Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, minggu lalu kita membahas baru pengantar tentang generasi yang dirindukan surga. Secara eksplisit Nabi menyebut 10 sahabat yang dirindukan surga. Nah, kalau saya bahas satu persatu sahabat itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Maka hari ini, kemarin kita bahas Abu Bakar ya. Nah, Umar kalau dibahas nanti satu kali pertemuan, Utsman dan seterusnya itu terlalu menyita waktu ya. Saya akan rangkum dari 10 sahabat itu, kira-kira kenapa beliau-beliau ini disebut sebagai Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dirindukan surga. Kita akan bahas karakternya. Kemarin kita sebut misalnya Abu Bakar. Ternyata beliau itu orang yang kaya tapi dermawan. Ya. Nah, Abu Bakar itu salah satu yang memang rajin ibadah. Ketika Nabi bertanya, siapa yang hari ini menengok orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang puasa? Saya ya Rasulullah. Siapa yang mengantarkan mayit? Saya ya Rasulullah. Jadi artinya kita bisa mengambil isyarat untuk dirindukan surga itu harus punya kedermawanan, harus tekun dalam ibadah, ya kan gitu. Nah, sekarang kita akan bahas akhlak generasi yang dirindukan surga. Apa? Akhlak generasi yang dirindukan. Ini merujuk ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Inginkah aku beritakan kepadamu orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka? Jadi kata Nabi, mau nggak aku sampaikan? Neraka saja nggak mau nyentuh orang itu. Kalau nggak mau kalau neraka tidak menyentuh berarti dirindukan. Mau nggak aku tunjukkan kata Nabi orang yang dirindukan surga? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan tentu saja ya Rasulullah. Kami ingin tahu orang yang dirindukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu hayyinin, layyinin, qaribin, sahlin. Ini dalam hadis ini Nabi menyebut 4 sifat, 4 karakter, 4 tabiat ahli surga. Nanti di keterangan lain kita bahas juga. Kata Rasul, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Mau enggak aku tunjukkan orang yang dirindukan surga? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi mengatakan, kullu hayyinin, layyinin, qaribin, sahlin. Yang dirindukan surga itu pertama hayyin. Apa Bu? Hayyin itu artinya mampu mengendalikan amarah. Hayyin. Saya lihat ibu-ibu di sini mah kemungkinannya karakter ahli surga. Karena Anda mah hayyin, kelihatan mampu mengendalikan amarah. Kan Anda mah tara gampang ngambek kan? Ngan sakalina ngambek, ya piring hancur salosin. Jadi ternyata kalau ingin dirindukan surga, pertama kata Nabi, hayyin. Kamu harus bisa mengendalikan. Karena begini Bapak Ibu, hati-hati ya. Marah itu bisa menghancurkan segalanya. Ibu sayang dengar baik-baik. Suami ibu martabat dan kehormatannya bisa hancur kalau ibu tidak bisa ngendaliin marah. Kamu tahu nggak? Aku tuh nyesel nikah sama kamu. Ayeuna seserian dah sadar. Karena lagi aku tuh nyesel nikah sama kamu. Tahu gini mah, udah dulu nikah teh dengan Ridwan. Suami ibu kan Ujang Sunaria.
Jadi, Bu, mun ibu lagi gini, saya contohkan, ibu ketawa. Ha, tahu nggak, mun ibu keur marah, itu lisan itu dahsyat itu. Makanya kenapa orang yang dirindukan surga itu hayyin. Hayyin itu mampu mengendalikan amarah. Itu nomor 1. Makanya maaf ya Pak ya. Pemarah itu susah masuk surga Pak. Maaf ya. Saya lihat di sini ayat tiluan ya. Hari wajah anggun tapi pemarah. Dengar ya sayang ya, dengar. Pemarah itu sulit masuk surga. Karena terlalu banyak orang yang dia sakiti. Paham ya? Kebayang tuh kalau saya pemarah. Itu ke Ustadz Aan saya bisa ngomong yang nyelekit. Ke istri saya bisa ngomong yang nyelekit. Ke orang yang pernah berjasa dalam hidup saya. Misalnya Pak Enceng, ketua kelas. Berbuat baik ke saya udah banyak banget. Satu saat saya marah. Percaya nggak? Kebaikan dia bisa hancur di mata saya saat saya marah. Jadi dengar ya, para pemarah. Jangan nunduk itu, lihat ke sini. Nah sini. Jadi pemarah itu sulit masuk surga karena terlalu banyak yang tersakiti oleh orang itu. Nah, ibu, saya tahu dah kalau suami ibu pemarah, ibu teh hati teh geus hancur. Sebenarnya ibu teh udah nggak ada rasa. Kalau nggak geus bajeret, kalau nggak inget sama anak mah. Saya tahu rata-rata istri yang suaminya pemarah itu hatinya tuh hancur. Percaya ke saya. Anda jangan sok-sok kuat begitu. Sebenarnya istri yang suaminya pemarah itu hatinya udah hancur. Karena orang kalau udah marah itu, kalau tidak bisa mengendalikan, semau-maunya dia. Karena marah itu targetnya puas. Puas gimana caranya. Tapi beda kalau tidak marah. Targetnya mengerti. Ya, istri saya salah ketika masak. Kalau saya tidak marah, targetnya mengerti. Kalau bikin lodeh, jangan terlalu banyak gula. Iya mah jadi kolak mama. Jadi bedanya kolak dan lodeh itu gulanya dikit. Ini mama kayaknya gulanya kebanyakan. Terus banyak air santannya. Terus santannya mah kalau enak kudu yang diperes langsung. Bukan yang beli instan. Itu tuh beda mah. Saya datar. Mengerti gak istri saya? Mengerti. Jadi orang kalau bicara tidak marah, targetnya gimana dia mengerti. Tapi kalau saya bicara marah, targetnya puas. Targetnya gimana caranya istri saya sakit dengan omongan saya. Nah itu ciri orang marah. Makanya saya berani jamin. Anda yang punya suami pemarah, please siapkan mental tingkat dewa. Karena hati Anda bakal hancur. Bapak juga begitu. Kalau Bapak punya istri pemarah, Bapak siapkan mental sekuat benteng Cina. Termasuk benteng Takeshi. Iya Pak. Istri Bapak kalau pemarah, terlambat jemput aja. Marah misalnya istri Bapak minta dijemput di TSM. Rumah Bapak di ujung Berung. Minta dijemput jam 8. Bapak 8:30. Itu marahna. Di 8:30 sampai jam 11 peting. Kalau ngerasa istighfar. Jangan senyum-senyum begini. Makanya ahli surga dipastikan dia bukan pemarah. Makanya kata Nabi, semua orang yang hayyin mampu mengendalikan amarah, surga merindukannya. Gitu. Di dalam hadis riwayat Imam Tobroni,
Abu Darda berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang dapat memasukkan aku ke surga. Jadi kata Abu Darda, duluni ala amalin, ya Rasulullah tunjukkan pada saya satu amal yang membuat saya gampang masuk surga. Apa kata Nabi? La taghdhab walakal jannah. Kendalikan marah, surga ada di tanganmu. Kendalikan marah, surga ada. Jadi ketika Abu Darda mengatakan, duluni ala amalin, ya Rasulullah tunjukkan pada saya satu amal yang membuat saya ini gampang masuk surga. Kata Nabi, la taghdhab walakal jannah. Kendalikan marah. Dengar ya, bukan tidak boleh marah. Kendalikan marah, surga untukmu. Jadi yang namanya marah itu harus ada. Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang tidak bisa marah, unta itu. Unta mah gak pernah marah. Gitu. Ngan sekalinya marah segala hancur. Jadi gini maksudnya, marah itu dia seperti obat. Digunakan hanya kalau perlu saja. Dan itu pun kudu jelas. Mun diare, ku obat diare. Ya. Flu, obat flu. Bagaimana Anda flu diobatan ku diare? Artinya ada orang yang kalau marah teh nggak ada kaitan dengan kasusnya. Ya gitu ya. Gitu. Misalnya ibu dijemput ku suami. Ayah jemput aku ya, iya jam berapa? Jam 8. Dia datang jam 9:30. Wajar gak ibu marah? Tapi terkendali. Ayah, kalau jemput mama atau tepat waktu, mama tadi 1,5 jam loh. Gitu ya. Nah itu obatnya seolah-olah diare ke obat diare, flu ke obat flu. Tapi ada juga marah seperti flu diobatan ku obat diare. Ya. Suami terlambat. Ya. Apa ngomongnya? Marahnya gimana? Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Waktu pacaran ayah tesok mengkhianati mama. Nah, kia. Nyambung teh sih. Nya eta teh orang flu diobatan ku obat mencret, obat diare. Ya, sholat atuna. Astagfirullah. Udah jam 2 siang belum sholat. Ibu perlu marah, tapi terkendali. Tapi ada kaitan. Ada yang, udah sholat belum? Belum. Tuh, ingat kelas 5 kamu gak naik tah. Karena kamu main terus. Hubungan sholat jeung teu naik. Paham Bu? Jadi begini. Kalau flu, obatan ke obat flu. Kalau diare, obatan ke obat diare. Makanya di Quran dikatakan bukan tidak boleh marah. Silahkan, tapi seperti ngasih obat. Kudu sesuai dengan kadarnya, dosisnya. Sebab obat kalau dikasih terlalu sering, imun. Kalau terlalu banyak, OD. Maka kenapa banyak anak yang gak denger marahnya ibu dan ibu marah teh dianggap dah sering teuing. Jadi ode. Dia pulang sekolah marah, tiap sekolah marah. Satu saat anaknya main ke rumah, nggak enak mama kamu marah. Nggak apa-apa tiap hari dia mah. Nggak apa-apa. Justru kalau nggak marah aku aneh. Ibu aku mah gitu tiap hari. Nggak Masya Allah, don't worry, be happy. Nggak antep. Kata teman-teman, enggak enak. Bikin enak nih. Tiap hari dari mulai aku lahir, dia mah geus gitu. Jadi Bu, kalau ibu marah terlalu sering, sayangnya, Bapak ya, sayang ya, itu nanti imun. Kalau terlalu banyak, OD. Jadi marah mah kudu secukupnya, sewajarnya. Makanya yang dimaksud kata Nabi, la taghdhab walakal jannah, bukan tidak boleh marah. Kendalikan marah, surga untukmu. Nabi pernah marah enggak? Pernah. Marah Nabi ada alasan. Jelas. Sehingga sahabat yang melakukan kesalahannya tahu. Nabi marah karena saya salah. Walaupun niat sahabat itu sebenarnya mungkin
saking imannya bagus. Anda pernah dengar cerita Abu Dzar yang ngimamin sholat panjang banget. Sampai ada jamaah yang mengundurkan diri, memisahkan diri. Jadi Abu Dzar ini mengimami sholat, baca Al-Baqarah. Nah tuh, orang itu ada keperluan. Mengundurkan diri, maksudnya memisahkan dilaporkan. Ya Rasulullah, itu ada sahabat dia memisahkan diri dari jamaah. Kata Nabi, siapa imamnya? Abu Dzar. Panggil Abu Dzar. Abu Dzar, kamu baca surat apa? Kata Nabi, bukan Abu Dzar, Muaz. Maaf, Muaz bukan Abu Dzar. Muaz. Ya Muaz, afattanun anta. Muaz. Nabi nanya, Muaz, kalau kamu jadi imam perhatikan makmum. Fa inna minhumul kabir wal dhaif fadzal hajah. Makmum itu ada yang udah sepuh, ada yang punya keperluan. Ya. Idza amma ahadukum falyukhafif, nanti kalau jadi imam lagi ringankan makmum. Nada suara Nabi naik. Berarti marah. Ya. Jadi marah itu boleh. Karena ada murid yang pernah baca hadis ini, begitu gurunya marah, ingin masuk surga bu? La taghdab walakal jannah. Nah sekarang ibu marah ke murid boleh, asal jelas kenapa marah. Dan tidak berlebihan, sewajarnya gitu ya. Jadi artinya Islam tidak melarang kita marah. Tapi marah itu kudu proporsional. La taghdab walakal jannah. Dan karena Nabi menyebut karakter ahli surga itu bukan pemarah, ya, bukan pemarah. Nah, kadang-kadang suka gini, kita ini suka mengatasnamakan, "Da ini mah bawaan aku." Nah, suami ibu kan gini, ayah atau tong, ayah mah tiker budak, tiker bayi, gesok TTJ. Apa itu TTJ? Nendang-nendang. Ayah mah memang dari muda juga sudah pemarah. Bapak, Ibu, siapa bilang pemarah tidak bisa diobati? Umar bin Khattab itu pemarah yang hebat. Tapi setelah masuk Islam, dibina, dia tidak jadi pemarah. Tapi dia orang tegas. Jadi marahnya itu berubah jadi tegas. Kan tegas dan pemarah itu beda. Ya kan? Tegas itu artinya tidak ada kompromi dengan keburukan. Nah, Umar itu tadinya pemarah, tapi setelah masuk Islam diasah jiwanya. Karena Umar tahu kalau ingin dirindukan surga itu jangan jadi pemarah, pemarahnya hilang. Tegasnya tetap. Jadi sebenarnya kelebihan orang yang suka marah itu tegas. Nah, Umar mengambil tegasnya, pemarahnya enggak. Gitu. Jelas Ibu Bapak? Nah, Ustadz Aan, tolong dibaca surat Ali Imran 133 sampai 134. Baik, kita baca ta'awuz, kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan dapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kita disuruh untuk bersegera mencari ampunan dan mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Yang dimaksud seluas langit dan bumi itu nikmatnya surga tak terhingga, unlimited. Disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya di saat lapang ataupun susah. Masih ingat cerita Abu Bakar yang kaya raya dan beliau itu lapang sekali memberikan harta. Abdurrahman bin Auf, ahli surga yang lain sama. Orang dermawan. Sa'ad bin Abi Waqqas, ahli surga. Yang 10 orang yang kemarin saya sudah sebutkan, lupa lagi juga nggak apa-apa. Yang kemarinnya ada catatannya kan? Ada Sa'ad bin Abi Waqqas juga dia orang kaya, pengusaha. Nah itu orang-orang yang mereka tuh apa ya? Orang yang tidak pelit gitu loh. Ya, menginfakkan hartanya di saat susah dan nah yang ada kaitan dengan pembahasan kita sebagai karakter ahli surga, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Dan setelah kita bisa mengendalikan amarah akan muncul sifat yang agung, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Siapa yang berbuat kebaikan? Siapa yang berbuat kebaikan? Balik ke belakang, orang yang bersedekah di saat susah atau senang, orang yang bisa mengendalikan marah, orang yang memaaf. Sekarang kapan Bapak Ibu memaafkan? Kalau sudah tidak marah. Ya. Kalau masih marah masih susah memaafkan. Tapi kalau marah sudah reda, baru kita memaafkan. Nah makanya setelah Allah berfirman, orang yang bisa mengendalikan marah dan memaafkan. Ya. Nah, ada Ada beberapa cara yang diajarkan oleh Nabi supaya kita bisa mengendalikan marah. Saya yakin kita semua pernah marah. Pertama, kalau marah itu biasakan ta'awudz. A'udzubillah. Ini langkah-langkah untuk mengendalikan marah. Pertama apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Itu di Al-Isra ayat 200. Al-Isra ayat, jika setan datang menggodamu, berlindunglah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi sebenarnya pintu setan itu lewat marah. Gini Bu, kenapa karakter ahli surga itu bukan pemarah? Kalau kita marah, hati-hati, ini pintu setan dibuka. Makanya orang yang pemarah, sekali lagi, kadang dia nyakitin orang teh nggak nyadar. Ya kalimat begini, Kak, kamu tahu nggak? Aku tuh nyesel loh nikah sama kamu. Itu teh cuma aku tuh nyesel nikah. Aku tuh nyesel nikah sama kamu. 6 kata. Itu tuh, nyelekitnya. Pokoknya aku tuh nyesel nikah sama kamu. Inilah penyesalan terbesar yang ada dalam hidupku. Ibu Cece itu tuh celeb. Bari anak geus 4. Jaba suami ibu teh kan dimodalan ku mertua, ku orang tua Anda. Dulu tuh suami Anda tuh nothing, ada apa-apanya. Dimodalan dibeliin ruko, dimodalin. Ayeuna suami Anda geus kaya, ngomongnya kayak gue tuh nyesel nikah sama lo. Celeb. Anda tahu nggak bahwa itu tuh setan masuk di situ. Makanya kalau lagi marah tuh hati-hati, itu pintu setan. Bila setan menggodamu, masuk lewat marah, fasta'id billah, sok kamu ta'awudz. Marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Al-A'raf. Saya bilang apa? Salah dengar. Al-A'raf. Sok Ustaz cek Al-A'raf. Saya bilang Al-Isra. Saya ngetes, Anda ngecek enggak? Sok Ustaz Al-A'raf ayat 200. Oh saya bilang Al-Isra tadi. Naon susahna coret teh atene. Si kudu punya jiwa pemaaf naon sih.
Dah bener kan, ini langsung nyulut gitu. Wa imma yanzaghannaka Nah, ini ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Surat Al-A'raf. Sayang Bapak, bukan Al-Isra, Al-A'raf. Apa? Al-A'raf. Salah ya, bukan Al-Isra, Al-A'raf ayat 200. Al-Isra itu tidak nyampe 200, saudara. Nah, gitu. Terima kasih ya Bu ya. Nah, jadi ternyata hati-hati kalau lagi marah, itu pintu setan masuk. Ya, masuk itu pintu setan. Makanya banyak orang yang udah marah, udah nanti nyesel. Setan nanti udah lari lagi. Ibu pernah nggak marahin anak, udah nanti nyesel teh. Tak eta teh ibu ke kasetanan. Ibu kan pernah marah sama anak. Kamu teh ya kan gitu. Udah gitu teh. Ibu teh gini. Kenapa ya aku harus ngomong gitu? Ibu teh nyesel. Aduh ya padahal sebenarnya aku nggak usah ngomong gitu. Aku teh nggak harus ngomong setajam itu. Karena setannya sudah, kata setan teh, berhasil, dadah. Dia keluar, kemudian kita nyesel. Nah gitu loh Bu. Bisi nggak percaya kalau lagi marah itu ada setan, tidak sedikit kita abis marah nyesel. Mungkin omongan kita tidak terkendali, ya kan gitu. Ibu kalau baca berita kadang-kadang anehnya, misalnya hanya karena minta rokok nggak dikasih, dibunuh. Kan ada kan berita gitu ya, cuma minta rokok nggak dikasih, ku temennya teh dibunuh Bu. Itu marah, terus setan teh asup, ya lakukan hal yang sebenarnya dia juga nyesel, kenapa ya? Nah makanya kata Nabi kalau kamu marah ta'awudz. Nah ini ada hadis yang menarik. Kata Sulaiman bin Surad, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk dengan Nabi. Warajulani yastabban. Jadi kata Sulaiman, aku teh lagi duduk sama Nabi. Ada dua orang yang bersih tegang urat, mengeluarkan kata-kata saling marah. Kata-kata kotor saling marah. Fa ahaduhuma ahmar wajhuh. Sampai salah satunya wajahnya memerah. Berarti salah satu mah orangnya putih, mata kelihatan memerah. Karena kalau nggak putih mah ungu. Jadi kalau ihmar wajhuh berarti itu orang putih. Makanya Nabi suka manggil istrinya Humaira. Apa Humaira? Bukan kemerah-merahan, merona. Kemerah-merahan mah iya blush on. Blush on tak kemerah-merahan. Blush on. Jadi Nabi itu suka manggil istrinya Humaira. Humaira itu merona. Merona itu maksudnya Aisyah itu putih. Jadi kalau dicandain merah. Ari istri bapak nggak putih mah Humairang bukan Humaira. Bu saha nu ngahina, saya cuma ngomong ke bapak, mun istri bapak tidak putih, sawo matang udah gitu teh busuk, maka panggillah Humaireng. Bukan Humaira teh kalau wajahnya putih, diheureyan dicandain tah merah. Hari sawo matang busuk mah Humaireng. Berarti orang ini teh putih. Jadi orang yang mungkin gitu, ya. Fa'ahaduhumah marra wajhu. Salah satu nama menikah merah wajahna. Jika nu hiji putih, nu hiji mante. Nu disebutnya salah satu na berem wajahna teh. Mun marah dua nana kan kuduna. Nah, jika na ieu mah sawomat tang nu hiji deui mah. Kalau yang satu lagi Bu, ihmarra ahaduma. Salah satu menikah berem wajahna teh merah. Wan tafakhat aujaduhu. Ya. Bahkan apa Bu? Tegang urat lehernya. Gitu juga ibu marah ke suami. Gitu kan. Tegang urat lehernya. Gitu ya.
intafakhat aujaduh tuh urat lehernya rengkeng. Apa? Tegang. Berarti ini hadis menceritakan betapa orang itu marah. Wajahnya memerah, urat lehernya tegang. Ya. Lalu Nabi berkata, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid." Sebenarnya aku mau ngajarin pada yang marah itu. Kalau itu diucapkan, marahnya akan lari. Marahnya akan reda. Law qala, sekiranya dia bilang, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Dhahaba anhu ma yajid. Kalau orang yang sedang marah itu baca ta'awuz, maka marahnya akan mereda, bahkan hilang. Nah, berarti ta'awuz nanti kudu pakai hati. Ibu marah sama anak, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Nah, itu yang bakal meredakan. Ibu akan tambah melotot, "A'udzubillah." Ibu udah kayak diatur, "A'udzubillah minasyaitonirrajim." Gebrak baca, "A'udzubillah." Atuh setan eta mah dina ta'awuz eta mah. Aya teh di dia mun nyetir teh. "A'udzubillah" tah. A'udzubillah teh bari ngagebrak ieu teh anan teh. Klakson. "A'udzubillah." "A'udzubillah." A'udzubillah minasyaitonir rajim. Gitu, reda. Ya Bu ya. Ayah di dia. Jadi "A'udzubillah. A'udzubillah." Ya atuh saing sabar ya. Ibu, jadi mulai hari ini kalau kita sedang marah, kata Nabi, merujuk ke surat Al-A'raf, saudara. Bukan Al-Isra. Al-A'raf ayat 200, "Fasta'idz billah." Sok kamu berlindung kepada. Lalu kata Nabi kepada orang yang marah, "Aku akan sampaikan sekiranya orang yang marah itu ta'awud dari hatinya, maka akan berkurang dan meredaklah marahnya." Yang kedua, kalau marah itu diam. Diam. Ibu mau marah teh nangtung. Ibu lagi marah, langsung nangtung. Ambil. "Lihat sini, lihat. Nah, mana sapu teh? Ibu, Bapak, kalau marah teh diam. Diam di sini, diam lisan, diam badan. Saya lagi berdiri gini. Saya teh mau marah nih ke Kang Aan teh, marah. Duduk. Diam. Kenapa? Kalau saya ngomong, itu boleh jadi omongan saya tidak terkontrol. Tidak terkendali. Sehingga saya bicara yang membuat saya puas. Makanya Nabi mengatakan, "Qul khairon aw liyasmut." Kamu kalau nggak bicara baik, diam aja. Ibu, bukan tidak boleh membahas persoalan. Bahaslah persoalan setelah marah itu reda. Ibu marah sama anak, ya. Jam 9 malam baru pulang. Bari nggak ngasih kabar, ngasih apa gitu. Ibu, kalau ibu masih marah, jangan dulu bicara. Datang, ngomong aja ya. Udah makan, makan dulu. Jadi jangan kesana kesini, makan dulu. Ayo mandi. Nah, ibu udah reda, bahas. Jadi sebenarnya bukan diam di situ, bukan tidak boleh membahas. Saya pernah sampaikan sama Anda, dalam rumah tangga yang normal, yang sehat itu, yang salah adalah silent treatment. Suami salah, cek Nabi ge diam. Masalahnya 3 minggu diamnya. Ya. Diam itu emas. Mun sehari, mun 3 minggu berlian. Bapak marah sama istri, diam. Tapi bukan berarti dia membahas. Saya suka mengatakan, dalam rumah tangga mah apapun dibahas. Kasarnya mendingan kelihatan cekcok, tapi jelas ada titik temu. Daripada apa diam-diam. Nah, itu akan jadi bom waktu. Makanya jangan heran, maaf. Sekarang ada yang disebut dengan green divorce. Green divorce itu
bercerai di usia sudah pensiun. Di usia yang sebenarnya kudu fokus untuk berdua. Kan makin menua mah anak-anak teh meninggalkan kita. Ibu bapak nih yang udah senior, ujung-ujungnya mah anak-anak kita teh meninggalkan kita. Maka kita kudu siapkan mental anak yang kita didik, kita asah, kita bina, kita sekolahkan, kita jemput lesnya, kita jemput sekolahnya, bla 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 bla. Setelah dia mapan, dia akan mengurus anak orang lain. Ya, iya, ngurus kita mah paling berapa persen. Jadi gimana? Saya lagi cerita apa? Kalau suami istri jangan saling diam. Kudu dibahas, diobrolkan. Ketika marah banget diam. Tapi setelah reda baru bahas. Ingat tuh. Lagi marah, kalau saya lagi marah, maka cenderung saya tidak bisa mengendalikan omongan. Ternyata istri saya marah juga, dia lebih tidak bisa mengendalikan lagi. Apa yang terjadi? Nggak ada titik temu. Jadi sebenarnya kalau marah tuh diam. Diam artinya bisa fisik, diam tadinya berdiri jadi duduk. Bahkan ini ada hadis yang menarik sekali. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Bila seorang di antara kamu marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab. Kalau dengan duduk itu sudah hilang marah, enggak apa-apa. Tapi wa illa, dengan duduk itu tidak menghentikan marah, falyadtoji, berbaring. Karena enggak ada orang yang gogoleran ngambek. Bari gogoleran kieu. Ayah, si ayah teh gimana sih? Bari tidur tah. Cek suami teh bobokeun mah bobokeun. Malah laras bobokeun. Kabayang teh ibu bari ngagoler. Ayah, gimana sih ayah teh? Jam 8 baru pulang. Biasanya jam 6. Bobok mah, bobok. Sok bobokeun malaras. Nah, jadi ternyata menurut hadis ini hadis Abu Daud, Ibu, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau salah seorang di antara kamu marah dalam keadaan berdiri, sok duduk. Kalau dengan duduk sudah selesai marah, ya alhamdulillah, ya. Fa in dhahaba 'alaihil ghadab, dengan duduk itu ternyata reda marah, ya syukur. Wa illa, ternyata tidak juga. Duduk teh masih wah, berontak. Falyadtoji, bobo. Koledak. Ningali ka langit-langit. tapi kemungkinan lah ku ngagoler mah. Emnya sa ngamak-ngabakna keur gogoleran atau Bu. Sok. Orang ibu bayang nanti ibu uji coba ya. Mun ibu marah ka anak koledak. Belajar atuh. Oh, bobo sih mama. Cek anak, mah, bobo udah berdoa belum mah? Kamu mah kalau kamu mempermainkan orang tua, sama mama bobo. Jadi Bu, saya bilang kalau marah itu duduk, kalau udah duduk belum bisa reda berban. Tapi bukan kata saya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Falyadtoji, tidurkan. Tidur, yadtoji itu berbaring. Nah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang di antara kamu marah, diam. Ya. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita marah, kita nggak diam, percaya ke saya, omongannya tidak terkendali. Karena orang marah mah beromong dulu baru mikir. Entah orang marah nih. Mata kan suami ibu suka, ayah meni marah teh keterlaluan. Emang ayah ngomong apa? Ngomong apa ayah? Kapan? Kan tambah kegel bener teh. Kabayang teh suami Anda ngomongnya nyelekit. Pokoknya menyakitkan. Nah, keur sadar kieu ibu teh, ayah atuh ari ngomong ke mama teh jangan kasar-kasar teh. Kasarna iraha. Ayeuna ibu nu marah kan iraha. Ayah mah moal mungkin ngomong gitu. Ayah mah moal, ya itu mah bukan tipe ayah. Ayah ngomong naon? Ya ayah bilang,
Aku nyesel nikah sama kamu. Oh, kamu sok ngarang, iraha. Mual mungkin ayah ngomong gitu, mual mungkin. Kamu tuh ya jangan, kalau lagi damai gini jangan bikin masalah. Iraha ayah ngomong, iraha. Artinya orang kalau lagi marah mah kadang dia sendiri gak nyadar ngomong apa. 3, berwudu. Apa Bu? Innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa min nar wa innama tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Hadis riwayat Abu Daud. Innal ghadaba minasyaiton. Marah itu seringkali didomplengi setan kayak tadi ayatnya. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat bukan Al-Isra, bukan. Salah itu yang bilang Al-Isra. Al-A'raf 200. Bahwa setan bisa masuk dalam marah kita. Innal ghadaba minasyaiton, kata Nabi. Setan itu suka masuk lewat pintu marah. Jadi dia masuk lewat pintu marah. Wa inna syaitana khuliqa min nar. Kamu perlu tahu, setan itu tercipta dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma. Api itu akan padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Makanya kalau kamu marah, berwudulah. Berwudulah. Jadi kata Nabi, kamu tahu nggak? Setan itu masuk loh lewat pintu marah. Terus kalau kamu marah, ya, setan tuh masuk lewat pintu marah. Setan terbuat dari api. So kalau kamu marah, wudu. Berarti ini ta'awudz udah nggak mempan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah. Marah kan? Wudu. Nah, Ibu, ternyata ada sholat sunnah syukrul wudu. Kalau Ibu sudah berwudu masih marah juga, puncaknya di sholat. Sebab sampai hari ini saya belum pernah menemukan semarah-marahnya orang, dia marah-marah dalam sholat. Allahu Akbar. Wajah tu wajhiyah. Iya karena budu, iya karena stain. Enggak ada. Sok orang marah banget. Wudu. Iya karena budu ayat. Ini nasirun. Jadi ujungnya teh ngedrop. Siratal. Assalamualaikum, assalamualaikum. Marah deh itu, wudu deh. Salat deh. Berarti itu marahnya dahsyat banget. Ya, jadi Bu, Pak, ternyata karakter ahli surga itu apa? Hayyin. Apa hayyin? Mampu mengendalikan marah. Yang kedua, layyin. Layyin itu artinya lembut. Lembut. Kurung buka tidak kasar, kurung tutup. Bu, lembutnya misalnya dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, ya. Lembut gimana sih lembut? Ya. Lembut, kurung buka, tidak kasar, kurung tutup, ya. Nah, dalam hadis Bukhari dikatakan Abdullah bin Amr berkata, saya mengenal Rasul, dia itu orang yang paling lembut dan santun tutur katanya. Jadi kata Abdullah bin Amr, aku tuh kenal banyak orang ya. Ciri khas Nabi itu santun dan lembut dan santun tutur katanya. Jadi santun, lembut, alias tidak kasar, ya kan gitu. Nah Ibu, sebenarnya layyin ini, lembut ini kira-kira ada kaitan enggak dengan hayyin? Ada. Jadi orang yang bisa mengendalikan marah, cenderung dia layyin. Jadi orang yang hayyin, yang bisa mengendalikan marah, dengar baik-baik, jangan mengatakan saya mah dari kecil sudah pemarah. Pemarah itu bisa diperbaiki. Asal kitanya mau, jangan gini. Dah aku mah dari dulu pemarah tuh dah. Aku mah pemarah, kamu tahu enggak? Ya, waktu belum nikah saja saya itu pemarah. Ya kalau gitu terus mual sembuh. Tapi kalau gini, mah aku teh pemarah, nanti ya ingetin ya kalau aku marah.
Ingetin ya kalau aku marah. Percaya ke saya, dia akan menjadi orang yang lembut. Jadi yang namanya layin itu harus dimulai dari hayyin. Hayyin itu apa? Matak kalau ngarana hayyin kudu jangan pemarah. Layin itu lembut. Itu kelanjutan dari makanya layin itu mengandung makna ya, mampu mengendalikan amarah. Itu masuk dalam kategori tidak mudah terprovokasi. Jadi orang yang lain itu tidak mudah terprovokasi. Tidak gampang dipanas-panasin gitu. Kan ibu mah gampang pisan dipanas-panasin. Cece, ya, dikomporin teh gampang. Cece, peser. Iraha deui sok, kan ibu teh kuat. Jadi orang yang lain mah dia nggak gampang diprovokasi. Makanya orang yang lain mah nggak suka juga dengar gosip, fitnah. Ibu bapak sayang, ini kan zaman fitnah sekarang. Atau orang benar bisa jadi busuk, orang busuk bisa jadi pahlawan sekarang. Dengan medsos tuh. Orang busuk itu bisa jadi pahlawan. Tapi orang jujur, orang lurus itu bisa jadi busuk. Kebayang nggak sama Anda? Kalau kita ini termasuk orang yang mudah terprovokasi. Jadi kalau ingin jadi ahli surga, jangan gampang terprovokasi. Jangan gampang terprovokasi itu namanya layin. Jadi orang layin itu bisa menahan amarah. Layin itu tidak mudah dipengaruhi yang negatif. Ya, tidak mudah dipengaruhi yang negatif. Jadi selalu yang dia dengar yang baik-baik saja. Sebab begini, kalau saya dengar tentang Kang Aan yang buruk, emang saya tidak ada keburukan. Da Kang Aan teh, Ustadz Aan teh manusia, ada baiknya, ada buruknya. 10 baik, mungkin 2 buruk. Ya, iya kan? Saya ada 10 keburukan, mungkin ada 2 kebaikan. Jadi sebenarnya nggak ada manusia yang baik. Mun manusia baik semuanya itu mah malaikat yang menjelma jadi manusia. Dan itu tidak mungkin. Jadi gimana? Jangan mudah terprovokasi. Jadi gimana? Itu mah ada urusan dia, saya mah nggak ada urusan. Ari teteh masih sok sarang ce kokom? Masih sarang ce kokom? Kade. Jeung kokom masih sok amang, sok ngaos? Masih kade. Ye cece mah. Cece-nya nyaah ka neng teh. Tong deket teuing jeung kokom. Tah, orang yang lain tidak gampang terpengaruh. Tetep we jeung kokom karena merasa sementara ini dia baik-baik saja. Kadesa si kokom teh penipu, si kokom teh punten bu kokomnya. Ya kan yang iya mah kan sanes kokom komariah kan? Komalasari kan? Nah, yang aku maksud kokom komariah, ya komalasari benten deui. Ya komalasari mah jalmi sae. Nah. Aya kokom komariah. Ya. Kokom komariah orang ujung berung, ibu naon? Oh, sanes. Sanes. Jadi orangnya itu bu, nggak gampang terprovokasi. Jadi gini, kadeam itu yang namanya Aan teh kudu diwaspadai. Selama ini saya berhubungan dengan Kang Aan baik-baik saja. Ya sudah saya pegang yang saya rasakan. Urusan dia nilai apa-apa, saya mah tidak ada kaitan. Saya mah merasa selama hidup saya, dia tidak merugikan saya jadi saya tidak terprovokasi. Nah yang bahaya itu, ibu gak kenal gak apa ikut marah. Ya, ibu terprovokasi. Ibu teh bukan adiknya, bukan siapanya. Jadi terprovokasi. Pas ditanya itu teh saha. Pokoknya artis, nggak salah. Naon? Terus kamu apanya? Ya.
Apanya sok? Disebut adiknya. Kalau gini mah aku mah marah. Kenapa? Dia adik saya. Oke. Siapa dia? Aku juga nggak tahu. Pokoknya nama sering ada di TV. Nah, iya nggak sih? Jadi jangan suka terprovokasi. Terus orang lain mah mengutamakan harmoni. Nanti saya bacakan dalilnya ya. Mengutamakan jadi harmoni itu lebih mengutamakan kebersamaan. Ya, lebih mengutamakan ukhuwah gitu. Ya ada beda-beda paham dikit malah. Dah gimana tuh, namanya orang nggak bisa sesuai selera kita kan. Jadi yang namanya lain itu mampu menahan amarah, tidak mudah terprovokasi, mengutamakan harmoni, terus sabar menghadapi perlakuan kasar. Nah ini orang lain itu sabar menghadapi perlakuan kasar. Nah, ibu lagi bawa mobil, supir angkot bilang, balik bu, mohon mangga gitu ya. Ibu tak gitu kan? Balik bu, mana balik? Nah, Anda mah gitu, saya tahu tuh. Bukan lain ya teman. Balik ya mana balik? Nah, kabayang tuh, supir angkot tekianya, balik bu, mana balik? Balik ke mana balik? Turun sih ya. Ternyata supir angkotnya ningali ibu gitu, siun siun cenah bisa digegal cenah. Nah, polisi we digegel atuh ku ibu-ibu mah. Jadi Bu mengutamakan harmoni teh gini, selama bisa menghindari konflik dihindari. Paham Bu? Bener atuh Bu bawa motor teh? Iya nuhun Kang. Bener bawa motor teh? Emang mana bener? Turun siya mundaik gelut. Ibu, ongkot cenah hayang asup surga, tapi bari kikian wae. Gimana tuh? Ari pengen jadi dirindukan surga, ari gawe hayang pasea wae. Gitu. Pak, kalau ingin jadi ahli surga, kalau istri pas ngajak berantem, iya mah, gitu Pak. Biar engke Bapak jeung bidadari di surga. Di bejaan Bapak mah. Jadi lamun misalnya di mobil, istri ngajak berantem, Bapak mengutamakan harmoni, iya mah, ya. Bahkan Bapak teh salah, iya ayah minta maaf. Nah gitu harus minta maaf sama istri. Ya ayah minta maaf gitu kan. Bukan itu caranya, coba yang benar ngomongnya. Iya mama, aku minta maaf. Masih salah. No. Pancing terus si Bapak Teta. Apa Bu? Lain itu mampu menahan amarah, tidak mudah terprovokasi, mengutamakan sabar menghadapi perlakuan, memaafkan. Matak sebenarnya lain itu kelanjutan dari hayin yang tadi. Memaafkan gitu loh. Orang nanti nggak dendaman. Ya udahlah maafkan. Oh auditor beda lagi, harus galak auditor mah. Jadi ini mah hubungan antar manusia. Kalau auditor mah hubungan profesional. Ya misalnya gini, saya memeriksa mahasiswa kan, Pak yang lembut dong Pak. Ini salah. Please deh ngomong di ceramah lembut. Ini segala. Bapak, Pak Ketua kelas. Jadi kalau Bapak jadi auditor mah beda tuh. Itu mah hubungan profesional. Ini mah kita lagi bicara hubungan sosial, ya kan? Gimana? Ya memang harus tinggi ini auditor mah. Ini mana? Data yang lain mana? Mana yang lainnya? Katanya ada datanya. Coba keluarkan. Emang gitu, memang diajarin gitu. Maka saya nggak mau jadi auditor waktu itu. Dulu saya waktu muda diajarin gitu, ambung itu bukan jiwa saya banget gitu loh. Maka akhirnya saya emang gak jadi ustad. Tapi Pak Ketua teruskan, lebar karir itu. Hari saya memang enggak kejiwaan gitu. Kamu tuh kudu galak, kan gitu. Ya memang ada saat itu mah profesionalisme, ya kan gitu. Ya, kan auditor ada bukti pembayarannya. Coba lihat. Ya.
Barangkali ada giro transfer atau apa, coba saya lihat. Ini tanggalnya beda ya. Atuh. Malah nu gemes teh urang auditor lemah. Kan gitu. Melambai begitu. Nah, jadi layin itu mampu menahan amarah, tidak mudah terprovokasi, mengutamakan harmoni, sabar menghadapi perlakuan kasar, memaafkan. Nah, ada satu poin lagi. Lembut bukan berarti mengorbankan prinsip. Paham? Lembut bukan berarti mengorbankan prinsip. Ya, cobian Homer mangga lembut kan. Raos. Iya, saya tuh sakenyot. Rokok sakenyot. Sasedot. Terima kasih. Jadi lembut itu bukan sakenyot 10 kenyotnya. Jadi yang namanya lembut itu bukan mengorbankan prinsip. Paham ya? Gitu. Teteh kantos mabok henteu teh acan nyobian atuh mangga. Abdi ge teh acan kantos mabok. Namanya mabok naik elep abdi. Tapi ari mabok minuman mah aku belum pernah. Cobian teh karena ingat materi lembut mangga ya. 3 gelas apa sabotol? Sabotol teh mangga lak kelepak. Jadi yang namanya lembut itu bukan mengorbankan prinsip. Ya, prinsip mah pegang gitu loh. Jadi saya ingin tegaskan, lembut itu bukan kemudian Anda jadi segara boleh ya. Nah, Ibu Bapak ya. Ustadz coba dilihat surat Ali Imran 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Sadaqallahul azim. Ibu, kita lagi bahas apa? Hayyin apa layin? Layin itu di sini menggunakan kata layin tuh jadi linta. Fabima rahmatim minallahi linta. Nah, linta. Karena rahmat Allah engkau berlaku lembut. Makanya tadi layin itu secara bahasa artinya lembut alias tidak. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu keras dan berhati kasar, tentu mereka jauh darimu. Nah, Ibu Bapak, jadi ternyata kalau orang itu ingin dekat dengan kita, hati kitanya kudu lembut. Jangan kasar ke suami supaya dia dekat. Jangan kasar ke istri supaya dia dekat. Jangan kasar ke anak supaya dia dekat. Atau kalau kita lembut ke ucing wae dia dekat. Ya. Iya, ke binatang, Bu. Itu teh binatang itu tahu mana orang yang kasar dan mana orang yang lembut kan gitu. Nah, apalagi manusia. Sekiranya kamu bersikap keras dan hati kasar, tentu mereka jauh darimu. Ibu, Bapak perhatikan. Kalau kita lembut, maafkan mereka. Tadi kan maaf ya. Mohonkan ampunan. Bahkan orang lembut mah ketika disakiti teh mendoakan. Tadi ingat apa? Sabar menghadapi orang kasar. Jadi mendoakan. Kalau kita diperlakukan kasar teh, ya Allah semoga dia hatinya lembut. Semoga dia
diberi hidayah, diberi petunjuk gitu, ya. Dan bermusyawarah dengan mereka. Tadi apa? Mengutamakan harmoni. Ya, harmoni itu tentu dibicarakan. Ya, dibahas supaya ada keharmonisan. Supaya ada kecocokan. Maka butuh musyawarah. Bila kamu membulatkan tekad, tawakal pada Allah. Jadi artinya kita dalam hidup ini tetap punya prinsip. Lembut bukan berarti mengorbankan prinsip. Kita punya prinsip ya dalam hidup ini. Untuk hal-hal yang prinsipil ya tidak ada kompromi. Tapi untuk hal-hal yang tidak prinsipil mah ya tidak ada masalah, ya kan? Gitu. Allah mencintai orang-orang bertawakal. Nah, ayat ini memuji akhlak Nabi. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Karena itu, Nabi mengatakan orang yang tidak akan disentuh, orang yang akan dirindukan surga adalah hayyin layyin. Yang berikutnya akan dibahas minggu depan insya Allah. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.